Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video selanjutnya, masih untuk mata kuliah Statistik Pendidikan tema 4210 dengan saya tutor UPBJJ Kota Jambi, dengan pengajar Mira. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu modul 2. Modul 2 ini kita akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, jadi nanti kita akan membahas kegiatan belajar satunya tentang macam-macam penyajian bentuk tabel. Kegiatan belajar 2 tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi. Kita next dulu slide-nya. Nah, jadi proses penyajian data itu ada dua. Data yang sudah kita pelajari pada modul 1 tentang data statistik, itu cara pengumpulan datanya dan lain-lain, itu dapat disajikan dalam bentuk tabel dan bisa juga dalam bentuk diagram. Bagaimana cara penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, di sini kita akan membahas pada modul 2, yaitu untuk kegiatan belajar satunya tentang macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel, bagaimana aturan-aturan pembuatan tabel, macam-macam tabel, dan apa itu tabel distribusi frekuensi. Kemudian pada kegiatan belajar 2-nya kita akan mempelajari tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi tersebut. Jadi tabel distribusi frekuensi ini ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, dari ketiga ini apa perbedaannya? Kita akan bahas selanjutnya ya. Penyajian data dalam bentuk tabel ini yang akan kita pelajari tadi aturan macam-macamnya, kemudian apa itu tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini dari modul 4 tema 4210 yang sudah dimiliki oleh mahasiswa juga, saya sudah membuat tentang cara atau aturan pembuatan tabel. Yang pertama itu aturannya yaitu harus memiliki harus ada judulnya, harus ada judul tabelnya. Nah, aturannya bagaimana? Aturannya bisa nanti dibaca di buku ya. Yang pertama harus ditulis di tengah-tengah bagian atas, kemudian diberi nomor agar lebih mudah. Nah, misalnya daftar 1, 2, nah gitu ya. Kemudian ditulis dengan huruf kapital, semuanya harus menggunakan huruf kapital. Kemudian ditulis secara singkat dan jelas, yang meliputi masalah apa, di mana masalah itu terjadi, kapan masalah itu terjadi, dan satuan dari objek yang dipermasalahkan bila ada. Jadi harus jelas ya. Kemudian dapat ditulis dalam beberapa baris. Tiap baris menggambarkan sebuah kalimat yang lengkap. Itu aturan untuk judul. Kemudian sebaiknya tiap baris jangan dilakukan pemisahan kata. Nah, seperti itu aturan untuk judul. Kemudian yang kedua, contohnya bisa dilihat di buku ya. Daftar 2 berat badan. Nah, ini nanti kita akan melihat ya contoh judul. Contoh judul itu seperti misalnya ini. Nah, ini contoh judul. Berat badan bayi yang baru lahir di rumah sakit bersalin sehat selama sebulan. Nah, ini ditambahkan judul. Nah, di sini kan jelas ya, tergambar semuanya. Berarti di sini yang apa?
Data-datanya apa saja itu? Berat badan bayi. Kemudian di mana dilakukan? Di rumah sakit sehat, di rumah sakit bersalin sehat, yang bayi yang baru lahir ya. Kemudian selama berapa lama pengambilan data ini? Selama sebulan. Nah, di sini kan jelas ya. Nah, itu maksud untuk aturan pembuatan judul tadi. Lalu aturan yang kedua adalah pembuatan tabel itu harus ada judul barisnya. Judul baris itu seperti apa? Nah, ini judul baris ya. Ini judul baris, judul kolom ya. Nah, judul baris itu aturannya ditulis secara singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebaiknya jangan dilakukan pemisahan bagian kata. Itu untuk aturannya. Kemudian sama, ada judul kolom juga. Judul kolom ditulis secara singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris juga, sama aturannya dengan judul baris tadi. Tuh. Nah, kemudian di kiri bagian bawah dibuat catatan dan sumber. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian data waktu hendaknya berurutan. Nah, jadi diurutkan dulu waktunya. Kemudian jika datanya menggunakan waktu ya. Kemudian data kategori disusun menurut kebiasaan. Nah, itu untuk aturan pembuatan tabel. Ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam tabel. Macam-macam tabel ada 3, yaitu tabel baris kolom. Kemudian yang kedua tabel kontingensi, dan ketiga tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom, contohnya ini, dia terdiri dari baris dan kolom. Nah, di sini ada barisnya adalah nih, data baris kolom terdiri dari jurusan biologi, fisika, kimia, matematika, gitu ya. Kemudian di kolomnya ada yang untuk S1 ada laki-laki dan perempuan, D3 juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, ini disebut tabel baris kolom. Sedangkan yang kedua yaitu tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini dapat dibuat. Jadi karena di sini ada dibuat kolomnya lagi gitu kan. Kalau kontingensi tidak, dia hanya misalnya ukurannya 4x3, misalnya barisnya 4, kolomnya 3. Ini 4x3 ya, barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Barisnya itu terdiri dari apa saja? Biologi, fisika, kimia, matematika. 4. Kemudian kolomnya ada 3, S1, D3, dan D2. Kalau baris kolom tadi, setiap kolomnya ini ada kolom tambahan lagi. Itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu seperti apa? Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi ini berisi nilai-nilai data. Jadi dia dikelompokkan dalam interval, sudah dikelompokkan. Jadi ada rentang waktunya, ada rentangnya. Jadi sudah dikelompok-kelompokkan. Kemudian setiap interval memiliki frekuensi. Kemudian setelah dikelompokkan tadi, frekuensinya juga ngikut ke sini. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi ya. Jadi di sini ada nilai data, kemudian diisi dengan frekuensinya. Kemudian di bawahnya terakhir jumlah. Jumlah ini menggunakan apa tadi? Notasi jumlah atau notasi sigma. Nah, pada tabel distribusi frekuensi ini, apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam tabel? Ada yang dinamakan kelas interval. Kelas interval itu yang mana? Kelas interval adalah kelas interval pada tabel distribusi frekuensi ini. Ini disebut kelas 1 A sampai B. Kelas 2-nya adalah C sampai D. Kelas 3 adalah E sampai F. Kemudian kelas 4-nya adalah G sampai H. Dan kelas 5-nya I
sampai J. Nah, ini disebut dengan kelas interval. Jadi di sini ada berapa kelas interval untuk tabel ini? Ada 5 kelas. Nah, ini disebut dengan kelas interval. Kemudian bagian-bagian tabel distribusi frekuensi apalagi? Ada yang dinamakan ujung bawah dan ujung atas. Nah, setiap kelas ini terdiri dari ujung bawah dan ujung atas. Ujung bawah dari kelas 1 adalah A. Kemudian ujung atasnya B. Sama seperti kelas 2, ujung bawahnya C. Kemudian ujung atasnya D. Ya, jadi setiap kelas itu ada ujung bawah dan ujung atasnya. Di ujung bawah kelas 4 itu G. Kemudian ujung atas kelas 5 adalah J. Itu ya, itu perbedaannya ada ujung bawah masing-masing. Ini masing-masing ujung bawahnya. Kemudian ini masing-masing ujung atas setiap kelas interval setiap kelasnya. Kemudian ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah itu apa? Nilai ujung bawah ini kita kurangi dengan 0,5. Kenapa dikurangi dengan 0,5? Ini maksudnya ini untuk mencari nilai efektivitasnya. Jadi, kalau datanya berupa bilangan bulat, kita kurangi batas bawahnya dengan 0,5. Dan batas atas kita tambahkan dengan 0,5. Kalau angka-angka atau nilai datanya berupa bilangan bulat, tidak berkoma. Tetapi jika datanya berupa bilangan berkoma, kalau satu angka di belakang koma, kita kurangi dengan 0,05. Kita tambah juga 0,05 ya. Kita geser juga komanya gitu ya. Kemudian jika batas atas batas bawahnya berkoma satu angka di belakang koma, kita tambahkan juga batas atasnya dengan 0,005. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang dinamakan, jadi setiap kelas ini kita tambahkan 0,5 untuk batas atas dan kita kurangi dengan 0,5 untuk batas bawahnya ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan titik tengah tanda kelas. Nah, titik tengah tanda kelas ini nanti berguna untuk mencari rata-rata dan lain-lain nanti ya. Nah, titik tengahnya itu kita peroleh dengan cara menjumlahkan nilai ujung bawah dengan ujung atas dan dibagi 2. Itu dinamakan titik tengah tanda kelasnya atau titik tengah. Kemudian panjang kelasnya bagaimana? Panjang kelas itu kita peroleh dengan membandingkan ujung bawah kelas setelahnya dengan yang sebelumnya. Misalnya panjang kelas ini nilainya akan sama semua. Misalnya panjang kelasnya bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan C dengan A, atau D dengan B, atau mengurangkan E dengan C, kemudian F dengan D, tetapi harus sama ya. Jika kalau kita menggunakan rumusnya yang ujung bawah, harus sama-sama ujung bawah. Kalau kita menggunakan angka ujung atas, harus sama-sama ujung atas. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian, langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, jika kita punya banyak data, kemudian kita mau membuat tabel distribusi frekuensinya, nah, kita lihat dulu, harus tentukan dulu nilai rentangnya. Rentangnya diperoleh dari mana? Dari data terbesar dikurang data terkecil. Setelah kita menentukan rentangnya, kita tentukan banyak kelasnya. Banyak kelas dapat diperoleh dengan cara dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 logaritma N. N ini adalah jumlah datanya, 3,3 logaritma N. Jadi kita cari dulu logaritma dari jumlah data. Misalnya data kita ada 100, logaritma 100 dulu kita cari, kemudian kita kalikan dengan 3,3. Setelah diperoleh hasilnya, nanti baru kita jumlahkan dengan 1 ya. Harus berurutan. Kemudian setelah memperoleh banyak kelas, nah kemudian satu lagi ketinggalan, untuk banyak kelas ini dia berupa bilangan bulat.
Jadi misalnya nanti bilangan berkoma, kita bulatkan, kita lakukan pembulatan ke atas ya. Kemudian